kemudian melalui pos juga dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengirimannya. Nah, untuk peminjaman dokumen, buku catatan dan dokumen yang dipinjam harus disesuaikan dengan tujuan dan kriteria pemeriksaan untuk tujuan lainnya. Jadi kita meminjam buku dan dokumen itu seperlunya sesuai dengan tujuannya apa. Jadi kalau cuman untuk penghapusan ya kayaknya nggak perlu ya. Pinjam macam-macam sampai pinjam ledger gitu-gitu. Tapi kalau misalnya dirasa perlu ya disesuaikan dengan kriterianya. Kemudian peminjaman buku catatan dokumen serta data informasi keterangan lain harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peminjaman buku catatan dan dokumen untuk pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan. Jadi sebenarnya semuanya refer ke peraturan di pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan ya. Cuman ada beberapa prosedur yang disederhanakan. Nah, apa yang terjadi apabila ada penolakan pemeriksaannya? Jadi untuk pemeriksaan lapangan, apabila WP menolak untuk diperiksa, termasuk menolak menerima surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, kemudian di pemeriksaan kantor memenuhi panggilan namun menolak untuk diperiksa, WP harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaannya. Apabila WP tidak mau, maka pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan. Nah, konsekuensi dari penolakan pemeriksaan tersebut apa? Nah, konsekuensinya penentuan WP berlokasi di daerah terpencil, kemudian penentuan saat mulai berproduksi atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian ini tidak dapat diproses atau tidak dapat dipertimbangkan ya karena kan kita tidak bisa mengecek kondisi di lapangan maka tidak bisa diproses. Kemudian berarti permohonannya ditolak ya. Yang pemberian NPWP secara jabatan ataupun pengukuhan PKP secara jabatan, nah ini bisa diterbitkan NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan. Nah, untuk penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan PKP, maka permohonannya ini tidak dikabulkan ya apabila WP menolak untuk diperiksa. Nah, terkait penjelasan wajib pajak dan pihak ketiga ini dalam hal pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan, pemeriksa pajak juga dapat memanggil wajib pajak nih untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci atau meminta keterangan dan atau bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang KUP. Nah, permintaan keterangan kepada wajib pajak ataupun kepada para pihak ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur permintaan keterangan untuk pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Jadi pada dasarnya semuanya refer ke pengujian kepatuhan ya. Kalau tidak diatur lebih lanjut di pemeriksaan tujuan lain. Nah, KKP LHP ini disusun dengan format yang diatur dalam SE 08 PJ 2012, LHP-nya di SE 28 PJ 2017. Seperti yang udah kemarin kita bahas ya, ada beberapa template LHP tujuan lain yang diatur di SE 28. Nah, rekomendasinya apa? Jadi hasil pemeriksaan untuk tujuan lain adalah rekomendasi sesuai dengan tujuan dan kriteria dilakukannya pemeriksaan untuk tujuan lain. Jadi misalnya kalau untuk tadi penghapusan NPWP, ya hasil pemeriksaannya pemeriksa merekomendasikan untuk menghapus NPWP. Kemudian kalau untuk tadi untuk pengecekan daerah terpencil ya, itu berarti pemeriksa mengusulkan untuk menerima atau menolak permohonan WP gitu.
Oke, terima kasih. Ya, itu tadi sampai rekomendasi ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Nomor absen berapa? Nama nomor absen. Iya, silakan. Saya Anissa nomor absen 6. Misalnya ada gangguan independensinya itu baru diketahui oleh pemeriksa setelah pemeriksaannya selesai, apakah ada konsekuensi begitu Bu bagi pemeriksa atau bagi hasil pemeriksaannya? Contohnya gimana dia diketahuin gangguannya setelah kan WP Misalnya, ya misalnya pemeriksaannya nggak tahu Bu kalau misalnya salah satu pengurus dari perusahaannya itu adalah salah satu dari keluarganya gitu. ya sebenarnya kalau hal itu harusnya pemeriksa lebih inilah ya, lebih teliti lagi ketika mau meriksa wajib pajak, dia ngecek dulu dong, maksudnya semua pengurus dan lain-lainnya, sepengetahuan dia itu tidak ada problem independensi dengan pemeriksa. Namun, ketika baru diketahui setelahnya, berarti kan pemeriksa sebenarnya melakukan pemeriksaannya secara objektif kan, tidak dipengaruhi oleh, konflik kepentingan. Ya selama itu dilakukan seperti itu sih seharusnya tidak apa-apa ya, maksudnya kan dia juga diketahuinya setelah dilakukan pemeriksaan gitu. Namun sepanjang pemeriksaannya dilakukan secara objektif ya nggak masalah gitu. Gitu sih. Jadi sebenarnya independensi ini untuk pencegahan ya. Misalnya gini, biar nanti pemeriksa melakukan pemeriksaannya secara benar-benar independen gitu. Namun apabila nanti di kemudian hari gitu di-challenge gitu, "Ya ini kok nggak independen nih, masih ada hubungan." Ya pemeriksa harus bisa membuktikan bahwa semua koreksi, semua temuan yang dihasilkan itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan, tidak ada, praktik-praktik yang dilakukan yang melanggar independensi. Selama itu bisa dibuktikan, ya tidak masalah, gitu. Oke, gimana Nisa? Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Iya, Absen 16. Mhm. Kalau untuk anggaran dana dari pemeriksaan tujuan lain itu apakah sama dengan pemeriksaan Altex ya? Karena kan pembobotan dari pemeriksaan tujuan lain itu kan lebih simpel dari pemeriksaan Altex. Kalau terkait anggaran maksudnya gimana nih? Kalau anggaran sih nggak terlalu pengaruh ya dengan pemeriksaan. Dalam hal ini anggarannya tuh, begini, misalnya, eee, untuk menguji kepatuhan nih ya, misalnya kita ada anggaran terbatas, tapi mmm, sepanjang anggarannya ada, ya itu bisa dilaksanakan. Tapi misalnya anggaran terbatas, terus ada 2 tim nih, sama-sama mau melakukan perjalanan keluar kota. Ya itu selama anggarannya ada ya sama-sama diperbolehkan gitu, melakukan perjalanan keluar kota, SPD gitu ya, perjalanan dinas keluar kota untuk memeriksa WP. Misalnya satunya, mau ke kebunnya WP menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka pemeriksaan khusus. Kemudian tim yang kedua, dia mau melakukan
pemeriksaan tujuan lain untuk menentukan, WP berlokasi di daerah terpencil atau bukan. Nah, kalau ada constraint dari, anggaran, tentu saja kalau saya jadi kepala kantor, ya saya akan mengutamakan tim pemeriksa yang pertama, karena kan dia menguji kepatuhan ya, pasti nanti ada hasil hasil ini, hasil, fresh money-nya gitu kan, ada hasil ketetapannya gitu kan. Nah itu, kepala kantor bisa mendahulukan tim yang pertama. Mungkin nanti tim yang kedua nggak usah berangkat gitu ya, nggak usah berangkat ngecek langsung ke lokasi WP, nanti minta tolong aja sama pemeriksa lokasinya gitu. Jadi bisa untuk pemeriksaan tujuan lain tuh dia bisa, untuk yang penentuan daerah terpencil, bisa tuh pemeriksanya kita minta tolong ke kanwil lokasi di sana, misalnya kebunnya di Kalimantan, Selatan gitu, nanti minta, sama kanwil Kalimantan Selatan untuk melakukan pemeriksaan, daerah terpencil. Kalau mereka kan nggak butuh, maksudnya nggak kebutuhan SPD-nya paling hanya untuk perjalanan darat gitu, ngelihat ke kebunnya ya, nggak seperti kita yang dari Jakarta ke Banjarmasin dulu gitu kan, itu SPD-nya lebih besar. Nah, kita bisa nih minta bantuan dari KPP lokasi. Jadi kalau terkait anggaran, selama anggarannya ada itu, ya tetap difasilitasi gitu. Jadi nggak dibedakan mau dia, eee, per pemeriksaan pengujian kepatuhan atau pemeriksaan tujuan lain kemudian dibedakan, enggak. Tapi selama anggarannya ada ya. Tapi kalau anggarannya terbatas, yaitu pintar-pintarnya kepala kantor menentukan mana yang diprioritaskan, gitu ya. Baik, Bu, terima kasih. Oke, ada lagi? Oke. Ya, kalau pemeriksaan tujuan lain sebenarnya lebih straightforward ya. At least kita kan hanya melakukan, berdasarkan kriterianya ya. Jadi lebih gampang lah istilahnya dibanding untuk menguji kepatuhan. Untuk penghapusan NPWP gitu ya, penentuan daerah terpencil itu relatively cuman ngecek-ngecek, lokasi aja gitu ya. WP-nya ada jelas, ya udah dikabulkan gitu kan, penetapan NPWP misalnya atau pengukuhan PKP. Tapi kalau WP-nya ternyata ngecek, untuk penghapusan NPWP, oh benar WP-nya udah meninggal, oh ya udah dihapus gitu ya, dicek. Jadi lebih straightforward, terus kemudian untuk yang tujuan terpencil itu mungkin yang agak ribet ngecek-ngecek di lokasinya ya, tapi, in general itu lebih gampang lah dibanding pengujian kepatuhan. Nah, sampai pertemuan ini kan sudah tercakup semua ya. Nanti kita akan, melakukan review di pertemuan terakhir. Nanti kalian coba dipelajari lagi sama kalian, bahan-bahan yang ada. Nanti saya coba update lagi di LMS ya, bahan-bahan yang ada, kemudian, latihan-latihan yang ada di LMS. Nanti saya upload di situ, kalian pelajari lagi, nanti untuk Selasa atau Kamis ya, tergantung jadwal. Saya usahakan Selasa atau Kamis sebelum Sabtu lah ya, biar kalian sempat belajar. Antara Selasa atau Kamis kita akan review lagi, bahan-bahan untuk, persiapan UAS ya. Baiklah kalau nggak ada pertanyaan, nanti kalian tolong kerjakan soal latihan. Assignment nanti dikumpulin sebelum jam 1 ya. Ada di LMS. Nanti saya posting habis ini di LMS. Kalian tolong kerjakan, dikumpulkan sebelum jam 1. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Sebelum berakhir, kita dokumentasi dulu sebentar ya. Ini satu lagi hilang, nggak ada itu ya, Tunjung ya? Nggak ada sinyal kah? Ada kok. Dede. Oh, Dede ada juga. Oke. Tunjuk masuk. Udah ya? Oke, kalau gitu kita dokumentasi dulu. Ya, 1, 2, 3, senyum semuanya. Bisa diaktifkan itunya, kalau ada sinyal ya. Oke.
Oke, ya udah. Berarti nanti habis ini kalian kerjakan, tugasnya dikumpulin sebelum jam 1 ya. Tugasnya tugas pribadi ya, bukan tugas kelompok. Di-upload juga di LMS-nya aja. Tapi Bu, nanti setelah ini kami ada kuliah umum setelah kelas ini Bu. Bagaimana Bu? Kuliah umum jam berapa? Jam 1. Ya kuliah umumnya kan jam 1. Kan sempet dong kalian ngerjain sampai jam 1. Kan dikumpulin sebelum jam 1. Emang kalian mesti nyiapin apa untuk kuliah umum? Oh ya, bisa Bu, bisa. Kan nggak ada yang perlu dipersiapkan kan? Paling untuk mendengarkan aja kan? Masih ada waktu 1,5 jam kok untuk mengerjakan ya. Oke, ya udah kalau gitu saya akhiri pertemuan untuk hari ini. Kalian kerjakan tugasnya, dikumpulkan sebelum jam 1. Nah, dan kita bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Izin live ya. Terima kasih.